Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'il awliya wa syuhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din wa khususan Nabi Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani khususan ila al-muallif amadana Allah bi madadihim wa fadha alaina min barakati man warihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain wa yusannu ayyadhbahar rajulu bi nafsihi wa ayyushidaha man wukila bihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bab kurban akhir, bab kurban. Setelah itu kita masuk bab akikoh. Pokoknya dari kambing ke kambing. Nah itu dia. Insyaallah Rasulullah SAW dulu berkorban itu 63 ekor kambing. Nah itu luar biasa. Kambing banyak. Sekarang uang banyak. Wa yusanu ayyadhbahar rajulu bi nafsihi. Sunnah bagi orang laki-laki menyembelih kurbannya sendiri. Tak harus tukang jagal, sembelih sendiri. Rasulullah aja nyembelih sendiri. Begitu udah banyak baru digantikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa ayyushidaha man wukila bihi. Jadi kalau bisa sembelih sendiri. Kalau tak bisa ya diwakilkan. Wa ayyushidaha man wukila bihi. Kalau dia tidak menyembelih sendiri, hendaklah dia menyaksikan. Tengok. Jangan kurban titip duit sampai selesai tak ada hubungan lagi. Ada kesunahan menyaksikan. Waktu menyaksikan itulah kita niatkan, ini kurban saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang namanya takyin. Orang niat kurban tuh kapan? Niat kurban itu yang paling pas tuh ketika pisau nih mulai menyembelih nih. Ini niat kurban paling pas. Aslinya di situ niatnya. Jadi kapan kita kalau kita tak menyaksikan, mestinya kita sembelih sendiri kita niatkan. Sekarang kalau tidak gitu kapan? Ada yang namanya takyin. Takyin itu menentukan ini hewan kurban walaupun sebelum penyembelihan boleh niatkan. Di bawah ekor kambing, Pak Panitia ini kurban saya atas nama saya. Itu sudah takyin namanya. Walaupun dia nanti tidak menyaksikan, itu sah kurbannya sudah diniatkan. Tapi yang paling bagus dia sembelih sendiri ataupun diwakilkan dia ada di situ. Sekarang zaman kurban, sekarang ini zaman kita kurban nih titip duit. Kadang ada sebagian orang yang tak tahu mana hewan kurbannya. Jangan macam gitulah. Dia setor 3,5 juta, tak tahu apa benda, pokoknya kurbannya yang mana. Ya jangan gitulah. Datang, paling tidak takyin. Mana hewan lembu saya Pak? Yang ini, oh itu, oke, itu kurban saya. Paling tidak itu namanya takyin. Nah, kalau kita tak tahu apa-apa, berarti ya
wakil 100% dengan panitia, Pak tolong duit ini nanti belikan kurban, saya untuk kurbankan saya, berarti niatnya sekalian diwakilkan kepada si panitia. Ya, kapan kita nak niat lagi? Tak bisa, takyinnya tak ada. Takyin itu hewan tuh ada, dipasrahkan lah, itu namanya takyin. Atau itu kambing kurban saya Pak, itu namanya takyin. Kalau kita hanya setor duit terus kita pergi, tak ada takyin, tak ada syahad menyaksikan pun tak ada, apalagi nyembelih sendiri. Berarti gimana? Tolong saya wakil Bapak, nanti ini saya duit untuk saya kurban. Kap sapinya yang mana, pokoknya saya wakil yang berapa. Nah, jadi dipasrahkan habis-habisan. Tapi ya tidak afdal. Yang afdal tetap yang mau menyembelih sendiri ataupun minimal menyaksikan. Wa kuriha li muridiha izalatu nahwi sya'rin fi asri dzulhijjah wa ayyamit tasyrik hatta yudahya. Makruh bagi orang yang mau berkurban menghilangkan rambut, kumis, jenggot, potong kuku di 10 hari bulan Dzulhijjah plus 3 hari tasyrik selagi dia belum berkurban, selagi kurbannya belum disembelih. Jadi masuk hilal tanggal 1 Dzulhijjah makruh, boleh, cuma makruh. Jangan potong rambut dulu, jangan potong kuku dulu, jangan potong kumis dulu. Nah, kalau nak memang ya potong sebelum tanggal 1 lah. Nah, bisa masuk, jangan potong dulu sampai nanti kurbannya disembelih baru dia potong. Ini sifatnya makruh, bukan haram ya, sifatnya makruh. Nah, kalau bisa begitu. Tapi ini kadang-kadang jarang dilakukan, wallahu a'lam. Nah, ya, inilah sepintas tentang kurban. Jadi kemudian ada syarat-syarat ketika menyembelih. Kesunahan ketika menyembelih diantaranya yang nomor 1 yaitu at-tasmiyah, membaca bismillah. Membaca bismillah di dalam menyembelih itu hukumnya sunnah. Membaca bismillah di dalam menyembelih itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau ada kambing disembelih tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim, halal dagingnya, halal. Nah, jadi di fikih-fikih secara syariat hukumnya sunnah. Cuma di masyarakat ini karena keawaman masyarakat, sampai masyarakat yang menganggap orang menyembelih wajib bismillah. Kalau tak bismillah tidak sah. Nah, ini pemahaman yang salah kaprah. Bukan saya bilang tak usah baca, bukan. Membacanya itu tak wajib, karena kata-kata wajib ini nanti akan berakibat kalau tak baca jadi tidak sah, sembelihannya jadi bangkai. Jadi itu hukumnya sunnah. Yang jadikan wajib apa? Ya muslim lah yang menyembelih ya, ataupun ahli kitab yang memang betul-betul ahli kitab yang original, terverifikasi ahli kitab, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama. Membaca bismillah, menghadap ke kiblat, membaca selawat, itu juga kesunahan. Membaca selawat ketika menyembelih itu sunnah. Jadi bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim boleh ya. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian menghadapkan ke kiblat ya. Kemudian takbir, Allahu akbar. Kemudian doa, Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minni atau min fulan bin fulan, sembelih. Itu sunnah, kesunahannya. Itu semuanya hukumnya sunnah. Menghadapkan ke kiblat hukumnya sunnah. Orang menyembelih menghadap ke timur, menghadap ke selatan, menghadap ke utara, itu sembelihannya semuanya sah. Nah, maksudnya bukan kita nih mengatakan jangan menghadaplah ke kiblat. Cuma ketika ada satu kejadian, umpamanya, ini menghadap ke sana bukan kiblat, selatan. Tak apa-apa kok, sunnah, tak apa-apa, jangan galau. Ataupun orang terburu-buru nyembelih cepat-cepat, tahu aduh aku tak baca bismillah lah. Gimana ini? Kalau orang tak ngaji bingung orang, aduh tak sah ini, bangkai ini. Yang disembelih lembu pula tuh gemuk. Aduh, macam mana ini? Kata tak baca bismillah, ya pusing kepala. Tak ngaji pusing lah. Kalau dia ngaji tak pusing. Ini urusan lupa. Sengaja saja sah, apalagi tidak sengaja. Gak apa-apa.
halal. Kalau tak mau antar ke rumah saya, tenang. Kemana anak pondok nanti makan. Kalau ada yang lupa-lupa ya, nanti bolehlah antar ke pondok dagingnya. Oke, untuk masalah kurban selesai. Kalau ada yang mau tanya silakan kurban. Kita nak masuk bab akikah. Silakan. Mic ada mic. Kesempatan untuk minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alasan aja contohnya. Juga kalau masalah akikah ini pun banyak kita kaum muslimin yang tidak mementingkan. Kurban digerakkan habis-habisan kurban. Pokoknya, tapi akikah macam slow respon. Akikah itu. Kurban itu setiap tahun sekali, akikah seumur hidup sekali. Ibu-ibu ada yang belum akikah bu, akikah bu. Akikah itu tak harus bayi, nenek-nenek pun boleh. Apa pula? Bapak-bapak atuk-atuk, kakek-kakek yang belum akikah, akikah. Ya, karena itu kesunahannya hukumnya sunnah muakkadah persis seperti kurban, cuma ini seumur hidup sekali. Jangan salah paham. Kadang-kadang orang-orang ini bingung dia di dalam takdim takhir mana yang harus didahulukan, mana yang dinomorduakan, bingung. Sampai ada pendapat seorang jadi sebut ustazah di TV semacam menyampaikan atau fatwa gitu, kurban tidak sah kalau tidak akikah duluan. Itu pendapat salah, tidak ada dasarnya seperti itu. Terus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Idul Adha itu salah satu Nabi Ibrahim memotong anaknya Ismail. Maka tergantilah domba atau biri-biri domba ya. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, yang afdal kita berkorban biri-biri atau sapi? Karena apa yang diganti waktu Allah mengganti itu kan biri itu bukan sapi. Jadi pertanyaan yang afdal itu yang mana kira? Sapi atau biri-biri? Kalau korban sapi 7 orang dengan kambing 1 ekor, itu lebih utama kambingnya. Ini lembu gemuk 7 orang. Bapak beli kambing seekor, ini kurban saya, ini lebih utama kambingnya. Gitu. Itu satu. Tapi kalau secara hewannya otomatis bukan barengan macam gitu. Kalau tidak barengan, kurban yang paling utama sekali pertama unta, kedua lembu, ketiga kambing. Kalau enggak barengan. Tapi kalau lembu dan kambing barengan masih lebih utama kambing seekor. Gitu, Pak. Jadi itu sejarah Sayyidina Ismail. Kemudian dari Nabi Ismail turun sampai di syariat Islam. Kan gitu. Sampai di syariat Islam. Sampai di syariat Islam tentu ada syariatnya kan bukan persis. Maksudnya tidak tentu ada penambahan atau bagaimana sedikit. Kalau memang dulu pakai kambing, tapi begitu syariatnya Rasulullah, ada korban pakai sapi, ada korban pakai unta. Karena ada syariat Islam. Memang sejarahnya dulu domba. Tetapi sampai sekarang pun kalau memang lembu itu keroyaan 7 orang, unta 7 orang, tetap lebih utama kambing seekor. Itu Pak ya. Oke. Gimana? Dah? Satu lagi Ustaz. Ya silakan. Pembagian kurban. Kita dapat nih. Kita simpan di kulkas berbulan-bulan. Bulan-bulan baru kita makan, itu gimana? Dapat banyak nih, kulkas nak tutup susah sampai. Waduh, kata fakir miskin, aku dapat nih 1 plastik tulang semua katanya. Yang tak miskin kulkas tak bisa tutup, melampau memang. Salah alamat itu dagingnya sebetulnya itu.
Jadi macam mana kalau ketika dia dapat daging banyak nih, wah ini kalau sehari kita habis nih, taruh di kulkas. Lama. Berapa bulan Pak nak dimakan? 2 bulan baru dimakan. Boleh tak? Ini jadi memang ada saya pernah dengar macam di masyarakat, ya seperti pemahaman-pemahaman di masyarakat pula, katanya tak boleh lebih dari 3 hari lah, inilah segala macam. Mana dasarnya? Ya kan? Tidak ada dasarnya. Sekarang Bapak tahu ayyamut tasyrik itu apa artinya? Tasyrik itu artinya bikin dendeng. Bikin dendeng. Orang bikin dendeng itu berapa hari? Nak keringkan daging sapi itu berapa hari? 3 hari dah kering. 3 hari harus habis. Macam mana? Jadi kalaupun nak dimakan umpamanya di kulkas, di kulkas atau dibikin dendeng sekali, tahun depan baru dimakan, tak apa-apa. Ya. Yang tak boleh mungkin wallah alam itu pemahaman di dalam memahami kitab. Di dalam kitab ini ada wa alla yaqula fawqa thalathin. Apa di kitab apa gitu. Saya rasa itu mungkin waktu itu ustadznya itu salah di dalam menerangkan. Di sini apa ada atau tidak ya, atau di kitab yang lain gitu. Wa alla yaqul di sini ada nih. Di sini ada. Saya bacakan sedikit. Wal afdalu atasadduqu bi kullihi illa luqaman yatabarraku bi akliha. Yang paling afdal sekali orang kurban yatasaddaqu bi kulli. Nah, kalau sudah nama sedekah itu mesti fakir miskin. Aslinya nih bahasa begini, fikih ini kalau sudah bilang sedekah itu mesti ke fakir miskin. Kemudian kalau untuk orang kaya ini namanya ihda, hadiah. Untuk orang yang mampu pun ini namanya hadiah. Jadi yang paling utama itu disedekahkan ke fakir miskin semua. Itu paling bagus. Korban sembelih, aku sembelih sendiri aja. Kasih fakir miskin ada 4, potong 4 kambing. Ini 4 selesai. Tak harus dicacang besar-besar. Saya ibu-ibu kalau bagi kurban tuh mohon maaf senang. Di pondok kadang-kadang ada orang antar kurban, saya bagi kurban. Nomor 1 peraturan kurban itu setiap hewan harus ada sampai ke fakir miskin, itu wajib. Jadi saya sembelih 1. Biasanya si kambing. Sembelih kambing 1, ambilkan pahanya 2, ini sekitar 1/3 lah dianggap. Sekitar 1/3. Pahanya 2 bulat-bulat. Dah. Cari fakir miskin mana? Kasih paha 1. Maaf, kasih paha 1. Sama apa dia tuh? Sama apa dia? Kakinya dah. Kasihkan bulat-bulat paha, pikul sekali Pak. Dia kata, itu sudah jelas. Ini kaki kambing ini sudah sampai ke fakir miskin, senang. Maksudnya ini tak harus dicaca-caca, nggak harus. Yang ini dianggap karena paha 2 belakang ini kan dagingnya besar. Anggaplah 1/3 atau 1/3, kurang lebihnya begitu. Ini dulu kan, ini fakir miskin dulu kasih. Ada 3 ekor kambing, cari 6 fakir miskin. Tidak harus dibagi 100 orang. Justru kalau untuk urusan fakir miskin ini, kalau bisa definisi fakirnya ini dipres. Jangan diperbanyak. Satu kampung fakir miskin berapa? 50 orang. Banyaknya 50. Banyak orang miskin kalau time-time kurban nih. Atau time zakat fitrah banyak orang miskin. Heran. Pembagian raskin, banyak orang miskin jadinya. Jangan gitu. Kita dikhawatirkan kalau definisi miskin ini kita lebarkan, maksudnya kita banyakkan orangnya ini, ditakutkan orang yang menurut kita itu standar miskin ternyata tidak termasuk miskin, pengalokasian ke sana itu salah alamat. Gitu. Kampung sini Pak, cari 5 rumah saja yang betul-betul miskin atau berapa? Yang betul-betul dia tak mampu nih. Jangan lebarkan 5 ini aja. Potong lembu kasih di paha 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Gitu. Kalau kita lebarkan, ya ada orang-orang yang tidak miskin tapi dimasukkan ke miskin, daging kita antar ke sana tidak mencukupi syarat, wajib memberikan daging yang mentah kepada fakir miskin. Tuh. Nah, ini kalau bisa semua kasih fakir miskin. Kita bayangkan Pak, subhanallah. Anggaplah kita potong kambing 1 nih.
Kita panggil kambing satu, sembelih satu kambing, kita potong 2 kambing ini, kita kasih 2 keluarga miskin, kasih separuh, kasih sini, separuh apa tak? Oh, kata dia, senang tak hati dia. Tapi kalau kita kasih satu plastik kecil tulang apa kata dia, lama panitia dia dapat banyak. Iya bu, ibu sana sembelih di rumah boleh. Saya bukan apa, cari orang yang fakir paling miskin kampung ini, antar. Nah ini bu perubahan saya, bingung waktu. Banyak betul kambing separuh nih. Iya memang separuh. Paling afdal kasihkan ke fakir miskin. Tidak harus banyak orang, tidak harus banyak keluarga. Nah, cari yang paling. Saya kalau bagi 1 karimun, saya tidak harus nih 1 karimun. Daerah sini mana yang sana ada yang paling miskin, antar ke sana. Sana paling miskin. Saya tidak harus yang apa. Terus saya kasih langsung paha gitu besar-besar kasih. Senang kita pun tak susah-susah nak nyacak. Orang tu ketika terima pun dia lebih senang. Tengok, paha nih kata dia. Apa tak senang? Senangkan hati fakir miskin di hari Idul Adha itu. Udah itu baru untuk ihda, hadiah orang-orang yang mampu. Yang paling bagus orang yang mampu itu tamlik apa? It'am. Bukan tamlik, it'am apa? Kita undang dia, kita makan sama. Dikasih untuk makan, bukan disuruh bawa balik. Yang paling begitu caranya sebetulnya. Adapun yang dikasihkan langsung, Allah alam pendapatnya mungkin harus dicari lagi. Mungkin ada yang memperbolehkan. Terus di sini wa taquna minal kabid illa luqaman yatabarraku bihi wa anta bi akliha illa luqaman yatabarraku bi akliha wa antakuna minal kabid. Kasihkan ke sembelih kambing satu, kita bagikan ke 3 rumah lah katakan. Kambing satu kita bagi untuk 3 rumah. Ya, kita cuma ambil hatinya saja tuh kita ambil, kita potong 1, 2, 3 kecil-kecil. 3 suap saja. Ambil hatinya 3 suap. Lebihnya bagi ke fakir miskin 3 rumah. Ini selesai kurban, selesai. Disembelih sendiri, bagi sendiri. Setelah itu paling afdal. Kemudian di sini ada lanjutannya wa alla yakula fawqa salatin, dan hendaklah dia tidak memakan fawqa salatin, bukan 3 hari. Bukan maksudnya ada memang pemahaman demikian, tetapi itu bukan untuk yang dikasih, untuk yang apa namanya nih, yang berkurban. Untuk khusus yang berkurban, jangan simpan daging di rumah. Maksudnya 3 hari harus habis untuk yang berkurban. Kalau udah dikasihkan orang, lantak dia lah, kapan dia ada makan. Kenapa? Jadi kalau ini pemahaman salasinya dibikin 3 hari, ya 3 hari berarti apa? Supaya kurbannya itu sudah selesai cepat. Maksudnya ini namanya sedekah, sudah dikasih, jangan disimpan. Pokoknya dikasihkan kepada yang berhak, ada kepada siapa. Setelah itu nak ditaruh di kulkas, ya sampai 2 bulan, terserah. 3 bulan boleh, 4 bulan, setahun pun boleh kalau tak busuk. Bahkan yang berkorban Pak ya, bukan yang berkorban. Kalau salasin ini memang diartikan 3 hari, itu khusus untuk orang yang berkorban saja, supaya amalnya itu selesai segera. Watasaduqu bijildiha. Itu bisa berarti 3 potong. Wa alla yakula fawqa salasin. 3 potong, jadi jangan banyak-banyak, sikit keberukannya itu. 2 arti. Dan itu tidak termasuk pemahaman yang mengatakan orang yang dikasih hewan kurban itu dagingnya harus cepat dihabiskan sebelum 3 hari. Tidak, itu salah paham. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai korban ada yang dilarang, makruh, potong kuku ya.
potong buku segala macam, potong rambut segala macam itu larang. Sekarang pertanyaan saya, apa amalan dari 1 Zulhijjah itu sampai 10 itu yang lebih afdal, fadilahnya gitu? Itu pertanyaan. Puasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini finalnya puasa. Kalau mau puasa dari tanggal 1 bagus. Ya. 1, 2, 3 terus dapat tanggal 8, tanggal 9 itu tarwiyah dan Arafah itu paling utama. Puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Itu amalan yang hari Arafah itu hari yang paling mulia di dalam 1 tahun, itu hari Arafah. Nah, yang ibadah yang diajarkan di situ puasa. Jadi kalau puasa dari tanggal 1 bagus. Dari tanggal 1, 2 terus. Ya kalau minimalnya 8, 9. Ini minimal. Tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu hari menyegarkan. Menyegarkan itu apa? Hari tarwiyah itu hari ketika jamaah haji ini di Mina dulu di zaman Rasulullah, zaman sahabat. Di Rasulullah kalau kena ke Arafah ini padang pasir. Jadi mesti ke Mina dulu bawa bekal air. Tarwiyah untuk dibawa ke Arafah. Kalau sekarang air di Mina ada, di Arafah ada, sudah dihantar. Pakai truk air itu ada semua. Jadi tarwiyah itu tanggal 8, kemudian tanggal 9 puasa, Pak. Oke, wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau masalah malam naik ada kelebihan fadilahnya lebih bagus lagi dan lebih tinggi lagi, macam zikir, baca Al-Quran daripada yang lain. Kalau khususnya Arafah itu amalan yang paling bagus itu ya puasa. Semua bagus, baca Quran, zikir, apa semuanya bagus. Cuman ada satu waktu ini bagusnya puasa. Waktu ini bagusnya baca Quran. Ramadan, umpamanya Pak, Ramadan baca Quran. Waktu ini bagusnya sholat sepertiga malam terakhir. Jumat bagusnya baca selawat. Arafah puasa. Itu paling sudah. Kalau kita tidak tambah yang lain silakan. Tambah yang lain boleh. Tetapi kalau Bapak tanya paling utama puasa sunnah. Udah Pak? Oke. Amalan yang lain boleh. Kalau puasa sebelum salat Id itu gimana kan? Salat Id apa nih? Idul Adha. Puasa dari mulai subuh itu mulai pagi itu sampai habis salat ada Adha. Kalau hari raya itu bukan puasa. Jangan makan dulu. Jangan makan dulu. Kalau untuk Idul Adha sebagusnya sarapan setelah sholat Idul Adha. Kalau untuk Idul Fitri bagusnya sarapan sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa kalau Idul Fitri kok bagus sarapan dulu baru? Tapi kita tidak, jarang lah. Karena kita ini nak sarapan dulu terkaca-kaca kan. Karena sholat ini terlalu cepat. Makanya sunnah banyak terbalik kita zaman sekarang nih. Kesunahan Idul Fitri. Idul Fitri itu sunnahnya sholatnya tuh diakhirkan. Maksudnya jangan cepat-cepat. Jam 8 ke jam 9 kan. Supaya apa? Nomor 1, pembagian zakat fitrah ini bisa selesai dulu. Itu kadang pernah itu habis sholat Id saya khutbah di masjid mana. Sekali habis orang dapur seperti itu, apa nih Pak? Beras banyak, betul belum sempat bagi. Nah sudah. Nah, tuh. Itu kenapa Idul Fitri harus diakhirkan, agak diakhirkan. Untuk itu kemudian juga kita bisa sarapan dulu, duduk dengan keluarga. Kalau Idul Adha tidak. Idul Adha kebalikannya. Cepatkanlah sholat idnya ketika masuk waktunya, yaitu sholat duha. Waktu sholat duha ditambah sholat 2 rakaat dan khutbah 2. Dan sunnahnya sarapan dulu.
Kenapa? Kenapa? Karena kalau Idul Fitri ini kita biasanya kita puasa. Ketika Idul Fitrinya maka kita sarapan dulu menunjukkan kita ini sudah hari raya, baru kita sholat. Kalau Idul Adha tidak ada fardunya puasa, ya cuma puasa sunnah. Jadi sebagusnya sarapannya setelah sholat Idul Adha, sunnah saja Pak, bukan apa tadi itu puasa atau wajib itu tidak sama sekali. Sunnah bagus dilakukan seperti itu. Kenapa dicepatkan? Supaya sholatnya itu kalau Idul Adha waktu menyembelihnya panjang. Karena habis sholat Id nak nyembelih lembu, wallahu a'lam. Tapi kita biasanya kita pukul rata ya. Mau Idul Adha ke Idul Fitri ke pukul 7.15. Jadi terkaca-kaca ibu-ibu ini nak menghangatkan gulai kemarin dah rasa katanya puasa hari raya, ternyata tidak. Besoknya termasalah gulai kena dihangatkan dulu nih. Lintang tukang belum mandi lagi, anaknya begini, dah. Itu makanya sunnah itu jauh lebih bagus. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ya. Mic-nya pakai. Masa orang tua suruh antar, kau ni nyanyi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya, di masjid kami kan di Masjid Al-Hikmah ini Bu ya, kami membuat tabungan sedekah kurban atas nama Masjid Al-Hikmah Bu ya. Terus apakah boleh misalnya Bu ya, di kelompok grup itu kan untuk sapi itu kan 7 orang Bu ya. Seandainya kurang ini misalnya Bu ya. Jadi dari tabungan sedekah kurban nama Masjid Al-Hikmah tadi kami masukkan ke kelompok, ke grup yang kurang anggotanya dari itu ya. Barakallahu fiik ya. Boleh, dengan catatan pilih satu nama. Di antara para penabung ini siapa kira-kira? Nama bapak siapa? Oh, ini bapak inilah. Dia kayaknya orangnya kurang mampu dan sebagainya. Tak mungkin dia nanti nak mengeluarkan duit segitu, susahlah. Musyawarah lah. Tak bisa. Tak bisa. Nanti itu masjid 60 orang, 100 orang. Jadi lembu tuh jadi disembelih untuk 106 orang. 100 orang jamaah masjid yang nabung dengan 6 orang tadi yang itu. Padahal lembu itu khusus untuk 7 orang. Mika nak nyembelih untuk 106 orang. Makanya harusnya ambil satu nama. Yang penting kan lembunya itu disembelih, kan gitu sebetulnya. Kan gitu. Kalau atas nama jamaah BKMT ibu-ibu anggota 60 orang. Ini pendaftaran ini masih 6 orang, ini kurang 1 ibu-ibu masuk. Inilah kami atas nama jamaah BKMT. Berapa anggota? 60. Jadi disembelih tidak atas satu nama, atas nama jamaah. Berarti 66 orang untuk satu sapi. Tak masuk, maksimalnya tuh 7. Boleh dimasukkan, tapi pilihlah atas nama siapa, satu nama siapa, terserah. Apakah nama yang nabung, apakah nama orang lain, terserah. Gitu, itu caranya demikian. Jadi tetap lembu itu disembelih atas nama 7 orang. Masalah pembagian ya terserah nanti seperti biasanya. Wallahu a'lam. Bisa dipahami tak? Oke? Ibu-ibu ada tanya? Ya. Potong unta pun boleh. Tak ada masalah. Boleh. Perempuan nak potong lembu, potong unta boleh. Apalagi biar potong ayam. Ini boleh, ya, boleh. Kata boleh apa tidak boleh. Tapi yang bagus tentu laki-laki. Siapa lagi? Ibu tanya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi kalau potong rambut kuku itu makruh. Ya. Dan mungkin sejarahnya apa atau? Ya karena begini, kurban itu hadis Rasulullah SAW.
Jadi ketika masuk hilal 1 Dzulhijjah, maka bagi orang yang menginginkan kurban, maka jangan potong rambutnya, kukunya dulu sampai dia berkurban. Bagi yang nak kurban, ini yang tak kurban ikut-ikut kukunya segini, rambutnya begini gitu. Tak boleh. Kau kurban tak? Kau tak kurban kok. Yang kurban saja. Kenapa? Di antaranya wallahu alam, karena kurban ini kan sebagai macam tebusan, ya kan? Jadi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, ya, dari mulai Dzulhijjah itu supaya tertebus semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam begitu. Nah, itu secara sunnahnya memang begitu gitu. Jadi kalau memang nak takut panjang berapa hari? 10 hari. 10 hari aja kan. Kalau memang nak takut, ini potong dulu aja sebelum tanggal 1. Nah, wallahu a'lam. Dah. Ibu-ibu tadi siapa? Silakan. Tak boleh malu bu, kalau anak gadis-gadis dulu malu ya, kalau dah nenek-nenek tak ada lah. Tanya, silakan. Bismillah. Itu. Sudah? Okey. Boleh. Kebiasaan di Masjid Al-Hikmah ini ada bantuan PT Timah berkorban itu sapi. Ya. Di mana perusahaan itu kan banyak anggotanya, bahkan sampai ribuan, ratusan lah. Nah, yang jadi pertanyaan, sumbangan PT Timah ke masjid ini, pahalanya itu siapa yang dapat? Pahalanya kita lah yang dapat. Apa? Itu kan negara punya kan, bukan PT yang punya. Nah gini Pak, maksudnya begini. Itu biasanya dikasihkan atas nama siapa? Maksudnya dia nunjuk satu orang atas nama satu orang atau PT atau pokoknya disembelih lah gitu. Akadnya gimana? Gitu aja. Dia tak menentukan nama kan? Nah, jadi Pak, nanti diperjelas saja Pak. Nanti ini, mohon maaf, ini nanti kami atas namakan 7 orang pengurus masjid ya, atau orang kampung sini. Masjid silakan. Dia hanya sekedar ingin nyumbang hewan aja sebetulnya tuh kan. Kecuali dia sudah ngasih list nama GM-nya siapa ini, ditulis dia semuanya di situ. Ini ya, itulah kita sembelih atas nama tuh. Kalau dia hanya sekedar memberikan sapi saja, nanti atas nama siapa terserah kita yang ngatur. Tergantung transaksinya seperti apa tuh tadi. Kalau masalah itu karena itu perusahaan negara, kembalinya rakyat yang dapat pahala, terutama orang Tanjung Batu. Karena yang timahnya di sana, ya kan? Nah, itulah. Jangan kena korupsi aja belikan sapi seekor baru berapa? Kalau 300 triliun sekarang Pak naik Pak. Bukan 300 triliun sekarang naik. Belikan sapi berapa dapat kita? Masya Allah. Bingung nak bagi. Satu rumah Pak ini rumah pun masih banyak sisanya. Wallahu a'lam. Silakan, masih sedikit waktunya. Ada tak ada kita masuk akikah ya. Sedikit bab akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi ayyauqa anhu min wad'in ila bulughin wa hiya qadhiyah. Sunnah bagi orang yang wajib menafkahi, maksud seorang wali, orang tua, untuk mengakikah anaknya mulai dari lahir sampai balik. Perintah akikah itu dibebankan kepada orang tua mulai anak tu lahir sampai balik. Panjang tak waktunya tuh? 15 tahun Pak. 15 tahun. Jangan sampai jadi bapak, mohon maaf, tidak memperhatikan akikah anaknya. Anak perempuan tak dia akikahin. 15 tahun beli kambing sekor tak bisa. Tak niat memang. Ya Pak, ibu-ibu, anak ini baliknya 15 tahun. Anak perempuan akikah cuma 1 ekor kambing saja. Takkanlah 15 tahun beli kambing seekor, tak bisa. Vario terbeli, apa macam-macam undang macam-macam malah tak tahulah. Satu orang dah bawa satu, mamanya bawa satu, bapaknya satu, anaknya sama satu. Honda 4 biji, kambing seekor 15 tahun tak bisa. Itu namanya tidak mementingkan akikah. Kita sekarang ayo gembor-gemborkan nih kurban-kurban. Iya, akikah jangan ditinggal.
akikah jangan ditinggal. Akikah itu Bu, Ibu, Bapak-bapak, jangan dibikin susah. Sekarang orang nak akikah bingung. Tukang masaknya berapa, tukang jagalnya berapa, ngundang orang rewangnya ini. Alamak, banyak betul. Kambingnya berapa, tapi yang lain-lainnya plusnya ini jadi banyak. Tak usah susah. Bawa kambing seekor, taruh di mana? Di pesantren, taruh sembelih, selesai. Tak bau kambing pun jadi akikah. Bu, tak payah bawa kambing. Tak kasih duit aja, tolong belikan. Bu, ini kambingnya, foto slip WA. Bu, ini kambingnya, Bu, akikah. Selesai. Tak bawa kambing, akikahnya jadi. Tak susah. Jangan sampai tak akikah. Sayang. Akikah itu seumur hidup sekali. Jadi ketika sudah balik, ya, bahaya hadiah sifatnya seperti kurban juga. Kalau sudah balik, ini perintahnya berpindah kepada si anak. Bapaknya sudah ngomong, "Nak, kau sekarang sudah balik, bapak kemarin belum bisa berakikah untuk kamu. Maka engkau kalau ada duit, engkau belilah kambing sendiri, kau akikah sendiri." Jadi kita semua ni kalau orang tuanya belum akikah sendiri. Tanya sama mak sama bapak. Atau bapak dan mak tak ada, tanya sama paman atau siapa tetangga dulu, bapak aku bikin tak akikah aku. Macam tak ada, udah beli kambing akikah sendiri. Kalau dah tua malu pula, itulah lempar ke mana, pesantren ke mana. Dah selesai. Wallahu a'lam. Udah masuk isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu sedikit tentang akikah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.